termasuk Indonesia, misalkan di China, di Brazil atau Saudi Arabia, kita bisa ngajar di sana yang foreign language, bahasa ibunya. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Kami terus akan mencoba mendiskusikan, men-sharingkan kepada teman-teman hal-hal yang terkait perjuangan anak negeri yang berhasil melewati tahapan-tahapan studi mereka. Podcast ini mencoba membicarakan hal-hal yang terkait dengan literasi pendidikan, edukasi, baik itu tentang buku, tentang beasiswa, tentang kampus, juga tentang komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi untuk berbagai hal terkait dengan masyarakat, komunikasi publik tepatnya. Baik itu komunikasi di masa-masa pandemi seperti ini, maupun komunikasi pendidikan dan komunikasi lainnya. Nah, kali ini kita akan mencoba berdiskusi dengan rekan saya, Muhammad Rifki, tentang perjalanan dan pertarungan beliau ketika menyelesaikan studinya. Ini rekan saya orang hebat karena dia baru menyelesaikan studi S2, Master. Nah, di mana? Kita tanya langsung kepada beliau. Selamat sore, Bro Rifki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Raja, baik. Mas Raja bagaimana kabarnya? Sehat. Semua kita sehat ya dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Amin. Iya. Sekarang posisi di mana? Sekarang lokasi di Goa. Goa itu pas di sebelahnya Makassar. Oh, di Sulawesi Selatan. Wah, ya, benar. Saya saat ini ada di Jogja. Jadi ini pertemuan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Cakep ya. Jadi sekarang ya, kita bisa keliling dunia melalui Zoom meeting. Berkat pandemi ya, salah satu hikmah dari pandemi ya. Betul. Harus tetap peka gitu. Iya. Ngomong di Sulawesi Selatan gimana? Masih PPKM kah atau seperti apa? Kalau Sulawesi Selatan mayoritas PPKM, termasuk Makassar dan Goa itu masih level 4. Level 4 ya? Iya, benar. Wah, rata-rata masih level 4. Berarti sama kayak Jogja nih, masih level 4, masih cukup tinggi ya. Iya. Oke, Mas Rifki, beberapa waktu lalu saya dapat kabar Anda baru selesai studi master. Studi master itu artinya levelnya itu strata 2 gitu ya. Banyak orang mungkin tidak pernah bermimpi ya, apalagi studi itu. Nanti kita coba tanya, di mana sih Mas sekolahnya dan kampus apa dan ambil jurusan apa? Oke, jadi saya dulu itu ngambil S2-nya di Monash University. Jadi letaknya itu di Melbourne, di Australia. Terus jurusan saya itu sebenarnya masih linear sama waktu saya waktu mengambil pendidikan bahasa Inggris di UIN Alauddin, terus lanjut S2 di Monash University ngambil Master of TESOL. Mungkin masih banyak yang teman-teman masih bingung apa itu TESOL ya. Jadi TESOL itu TESOL apa itu? Ya. Jadi TESOL itu singkatan dari Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi TESOL itu salah satu program master di mana outputnya itu kita bisa ngajar bahasa Inggris di negara yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris. Jadi termasuk Indonesia, misalkan di China, di Brazil atau Saudi Arabia, kita bisa ngajar di sana yang foreign language, bahasa ibunya. Kurang lebih artinya kita akan memiliki satu sertifikat begitu ya. Sertifikasinya itu karena akan diterima secara global toh? Benar, betul. Wah, jadi TESOL apa bedanya dengan pendidikan bahasa Inggris lainnya? Ya, benar. Jadi kan kalau di luar negeri itu ada MED, Master of Education, ada Master of TESOL. Jadi kalau MED itu dia lebih ke education secara umum. Jadi itu pun masih terbagi lagi, ada yang early childhood, ada yang leadership, ada technology. Tapi kalau saya memang itu, kalau TESOL itu khusus untuk pengajaran bahasa Inggris. Jadi bagaimana metodologinya, bagaimana peserta didiknya, bagaimana membuat rancangan pembelajaran. Jadi memang betul-betul untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada non-English speakers begitu, yang bukan bahasa Inggris menjadi bahasa utama mereka atau bahasa ibu mereka. Artinya seorang alumni dari TESOL ini ya, Master TESOL ini memiliki kualifikasi yang bertaraf global begitu ya. Karena kan dia akan diterima di seluruh dunia begitu. Betul. Jadi bisa digunakan di negara manapun selama negara itu bukan bahasa Inggris sebagai negara bahasa ibunya. Misalkan kayak Australia, UK, Amerika kan sudah bahasa Inggris ya. Tapi kalau di China, Arab Saudi atau
Brasil atau bahkan Indonesia kan itu bahasa Inggris sebagai foreign language atau bahasa asing, makanya sertifikasi TESOL itu bisa digunakan untuk negara yang bukan bahasa Inggris yang bahasa ibunya. Bisa ngajar di mana aja sebenarnya. Wih, keren banget dong kalau gitu. Wow, jadi sahabat literasi kita bertemu salah seorang pemuda atau seorang anak bangsa yang ngeri juga ya, ngeri sedap. Dia punya sertifikasi gitu. Artinya dia bisa mengajar orang-orang asing yang memang tidak menggunakan bahasa ibunya itu bahasa Inggris begitu ya. Wah, sekarang di mana kerjanya Mas Rifki? Sekarang ngajarnya di salah satu madrasah di Goa di Sulawesi Selatan, tingkat SMP. Tingkat SMP ya. Jadi ya. MTS ya? Benar, MTS, Madrasah Sanawiyah. Oh gitu. Apa yang Anda lakukan itu? Apa yang Anda ajarkan? Apakah mengajarkan seperti tadi pengajarannya atau juga linguistiknya atau apa? Oke, jadi di sekolah saya kebetulan itu belajar bahasa Inggrisnya itu 2 kali. Jadi ada mata pelajaran bahasa Inggris. Terus kan di sekolah juga itu ada pelajaran tambahan yang namanya English Practice. Jadi saya mengajarkan 2 mata pelajaran itu, bahasa Inggris yang lebih ke memang ikut kurikulum pemerintah. Terus sementara English Practice itu memang lebih ke praktikalnya, di mana siswa itu bisa mempraktekkan langsung bahasa Inggrisnya. Karena kan kalau bahasa Inggris saja itu biasanya kurang kesempatan siswa untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Jadi di sekolah saya itu ada tambahan mata pelajaran yang bernama English Practice, untuk di mana mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggris yang mereka pelajari dengan lebih luas begitu, mempunyai banyak waktu di sana untuk berekspresi menggunakan bahasa Inggris. So you mean they speak English daily? Ya, actually ya, sebenarnya ada juga programnya di mana ada English Day. Ada juga Arab Day. Jadi di English Day itu memang betul-betul mereka mempraktekkan bahasa Inggris mereka. Tapi kalau di kelas pada saat English Practice mereka diusahakan untuk menggunakan bahasa Inggris selama proses pembelajaran. Tapi untuk di luar kelas ada program khusus yang memang satu sekolah di mana mereka harus berbahasa Inggris selama seharian seperti itu. Karena ada memang English Day, ada juga kadang Arab Day. Mereka menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa Inggris selama 1 hari. Di situ mereka bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di kelas. Itu hanya sebatas arahan saja atau perintah, atau kemudian kalau dia nggak berbahasa Inggris nih, dia nanti dapat punishment gitu, pakai stick and carrot atau bagaimana? Oke, karena ini masih awal, kebetulan sekolah saya juga masih sekolah baru 2 tahun berjalan, jadi belum ada punishment-nya, tapi kita masih meng-urge, selalu memotivasi siswa untuk menggunakan bahasa Inggris semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau sudah mulai banyak, mungkin lebih dari 50% yang cakap bahasa Inggris, baru kita mulai aplikasikan, mungkin ada punishment-nya, mungkin kalau ada yang pakai bahasa Indonesia pada saat English Day seperti itu. Itu gimana kalau gurunya gimana? Ntar gurunya pakai bahasa Makassar lagi. Termasuk gurunya, benar. Termasuk gurunya juga wajib. Jadi kalau English Day wajib guru dan siswa dan SDM, semua SDM di madrasah itu pakai bahasa Inggris. Kalau Arab Day semuanya wajib pakai bahasa Arab. Ya kan nggak lucu aja gitu kan, nanti muridnya ya, Sir, excuse me sir, apa Ki? Kau nanya apa? Gitu. Ya benar. Betul. Jadi gurunya juga diharapkan untuk bisa minimal dasar-dasar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kurang lebih seperti pesantren ininya, sistemnya kan, di mana biasa ada English Day, ada Arab Day, seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Mas Rifki dengan pola yang diterapkan seperti ini, seberapa besar minatnya siswa untuk mempelajari bahasa Inggris? Artinya kan ini kan dikondisikan ya, mereka akan ada hari English Day, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang memang mengharuskan mereka untuk praktis gitu ya. Itu seberapa besar kira-kira tuh dampaknya pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa? Ya, saya pikir sangat besar ya, karena biasanya salah satu faktor utama di mana bukan hanya di sekolah, tapi orang Indonesia secara umum itu susah berbahasa Inggris karena mereka tidak punya wadah untuk mempraktekkan bahasa Inggris mereka kan. Beda kalau misalkan di Malaysia atau Singapura itu kan bahasa Inggris itu second language ya, jadi bahasa pengantar di sekolah atau bahkan di kantor-kantor. Kalau di Indonesia kan dia foreign language alias bahasa asing. Jadi mereka biasanya belajar bahasa Inggris teori,
tapi mereka tidak punya teman atau waktu atau daerah atau wilayah di mana mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Jadi selama di sekolah mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya pada saat English Day, dan bahkan pelajaran bahasa Inggrisnya itu ditambah jadi 2 kali lipat. Kalau di Indonesia mungkin lebih pada additional language ya, jadi bisa pilihan ya, tambahan ya, boleh ditambah, nggak boleh juga nggak ditambah begitu ya. Itu kemudian membuat minatnya kurang kurang exciting gitu ya. Ya betul. Oke, nah kalau menurut Anda kalau di Indonesia sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Oke, kemarin ketika menyelesaikan studi master, itu Mas Rifki menulis tentang apa nih Mas? Boleh dong sedikit cerita? Oh ya, jadi kebetulan waktu di Monash itu di situ agak unik sebenarnya di Monash. Jadi kalau kita kuliah di luar negeri itu kita dikasih 2 pilihan, mau ngambil coursework atau by research. Jadi coursework itu artinya kita kuliah semester 1 sampai semester 4 itu ngambil mata kuliah aja, sampai semester 4 nggak meneliti langsung selesai. Tapi saya waktu itu ngambil pilihan yang kedua, yaitu by research. Artinya di semester 1, 2, 3 itu ngambil mata kuliah, semester 4 itu ngambil research, sebenarnya mini research, jadi nggak terlalu major begitu ya, nggak terlalu banyak, cuma sekitar 10.000 kata. Dan waktu itu saya meneliti tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kebetulan waktu itu kan masih belum pandemi ya Mas, jadi dan saya berdasarkan pengalaman saya di Monash, karena di sana itu sudah sangat-sangat ini ya, advance penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita itu di sana di Monash pakai LMS, jadi di mana mereka pakai sistem blended learning, di mana dia menggabungkan antara online dan offline. Jadi kadang kita seminggu online, seminggu offline. Jadi itu yang ingin saya teliti. Kebetulan waktu itu saya meneliti sebenarnya di Indonesia, di salah satu sekolah di Indonesia yang menggunakan IT, yaitu salah satu sekolah di Makassar. Kebetulan jadi waktu itu saya dari Australia balik ke Makassar mencari sekolah yang menggunakan IT atau teknologi dalam pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya meneliti tentang apa saja kendalanya, apa saja keuntungannya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan walhasil kebetulan sekarang ini kan pandemi ya, jadi dulu itu saya meneliti bahkan sebelum pandemi penggunaan Google Classroom di salah satu sekolah. Sekarang kan mungkin karena adanya pandemi baru semua ya, baru sekolah-sekolah menggunakan learning management system. Salah satunya itu misalkan kayak seperti Edmodo, Google Classroom, dan lain-lain. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada beberapa sekolah sebenarnya yang berbasis teknologi yang sudah menjalankannya. Jadi itu yang saya teliti Mas, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Berarti Mas Rifki ini visioner ya? Anda ini bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat begitu ya? Itu seperti apa kira-kira? Kalau dibandingkan dengan sistem yang dulu kita terima, sistem itu luring ya, kita kan selalu ketemu, pagi-pagi datang, sekolah, lalu pulang, besok lagi begitu, berlanjut setiap minggu begitu setiap harinya gitu kan. Nah dibandingkan dengan, berarti kan itu bisa disebut dengan hybrid system gitu ya, hybrid ya? Benar. Hybrid atau blended gitu kan? Iya blended ya, artinya ada yang luring, ada yang daring. Itu kalau boleh dikomparasi, apakah Anda melakukan komparasi antara yang luring saja atau yang hybrid? Oke, sebenarnya jauh lebih menguntungkan kalau kita pakai hybrid, Mas. Jadi karena kalau hybrid itu artinya kita bisa memberikan materi sebelum siswa masuk ke kelas. Jadi itu juga yang saya alami ketika belajar di Monash. Jadi sebelum masuk kelas itu kita diharapkan untuk menonton video materi, membaca book chapter, bahkan membaca artikel. Sehingga ketika siswa masuk ke kelas itu mereka nggak blank apa yang akan dipelajari. Jadi kalau kita sudah memberikan materi sebelum masuk kelas, artinya siswa they get ready ya, dia sudah siap guru ya. Bisa memanfaatkan waktu di kelas itu untuk lebih banyak kan, jadi seperti itu. Iya. Itu salah satu keuntungannya kalau kita blended atau hybrid. Oke. Kalau salah duanya apa? Kalau salah duanya apa? Kan tadi kan salah satunya kan salah itu. Duanya. Oke, jadi selain ini ya, selain ya. Oke, selain itu orang tua siswa juga bisa langsung memonitor progres siswanya. Jadi di Science Teliti waktu itu orang tua juga bisa memantau tugas-tugas siswanya.
apakah siswanya sudah anak-anaknya telah mengerjakan tugasnya, dan bahkan dia bisa tahu berapa skor dari yang didapatkan oleh siswanya dari ini, dari learning management systemnya. Dalam hal ini waktu itu yang sekolah yang saya teliti dia menggunakan Google Classroom, jadi di dalam classroom-nya itu ada siswa dan ada orang tua atau wali yang bisa memantau langsung progres anak-anaknya, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi artinya keterlibatan orang tua lebih dalam ya, lebih besar ya, karena mereka juga akan tanda quote itu dipaksa untuk dia terlibat untuk melihat apa yang anaknya kerjakan gitu ya. Nah ini kan Mas Rifki, ini kan berarti sangat pas dong dalam konteks sekarang pandemi ini. Anda sudah pernah usulkan belum bahwa konsep yang Anda miliki itu untuk diterapkan dalam kondisi pandemi saat ini? Artinya apakah di sekolah Anda sekarang itu penerapan hybrid juga dilakukan? Iya, jadi karena berhubung masih PPKM, jadi kita memang dan kebetulan pakai Google Classroom sama dengan sekolah yang saya teliti dulu. Jadi kita mengirimkan materi di Google Classroom, terus kita juga menggunakan WhatsApp di grup untuk memberikan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp. Terus nanti tugasnya juga di Google Classroom. Jadi siswa itu menonton materinya dulu, terus mengerjakan tugasnya, terus kalau ada yang kurang jelas nanti ada tanya jawab di grup WhatsApp. Begitu Mas prosesnya. Iya. Saya mau tanya dulu nih, saya kok agak curiga juga saya ini. Itu kemarin waktu risetnya di Makassar, jangan-jangan sekolah yang sekarang. Apanya itu? Bukan. Bukan, karena sekolah saya sekarang ini kan baru dibangun 2019. Sekolah yang saya meneliti dulu kan 2018. Benar. Saya kuliahnya di Monash itu 2016, dapat LPDP sampai 2018 karena diusia kan 2 tahun. Sebentar, Anda tadi sebutkan LPDP, berarti Anda dibiayain oleh LPDP? Iya, betul. Jadi saya LPDP itu yang lembaga pengelola dana pendidikan ya? Betul. Lembaga gimana tuh? Itu besar sekali tuh biaya kalau Australia itu. Kok bisa dapat? Jadi waktu itu kebetulan saya sering bergaul dengan teman yang memang sering mencari beasiswa begitu kan. Jadi kebetulan ada teman yang memang ini sangat-sangat ingin kuliah di luar negeri meskipun ini istilahnya mereka kurang mampu begitu kan. Jadi ada beberapa teman yang dari awal memang S1 sangat-sangat ingin kuliah di luar negeri. Jadi sering mengajak saya belajar gitu ya. Ayo belajar TOEFL sama-sama. Terus udah sampai 550, ayo belajar IELTS, terus sampai dapat 6,5, terus diajak daftar juga. Jadi saya berdasarkan ini ya, ajakan teman, saya juga jadi semangat itu untuk daftar beasiswa. Dan alhamdulillah waktu itu saya punya study group sekitar 5-6 orang itu kita semuanya lulus dapat beasiswa. Jadi berawal dari ajakan teman itu bikin study group, ternyata bisa barengan gitu ya, barengan bisa keluar negeri. Itu berarti ajakan malaikat ya, bukan ajakan setan ya, bukan ajakan setan. Iya betul. Iya benar. Jadi tergantung temannya ya. Kalau kita berteman sama pemburu beasiswa, kita juga bisa dapat beasiswa ya. Jadi tidak memandang latar belakang ekonomi, tidak ada. Jadi semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Ya, Bro, saya mau nanya nih, kan Anda 5-6 orang satu grup gitu ya. Lalu apa yang kalian lakukan dalam persiapan itu? Artinya gini, apakah kalian setiap hari itu katakanlah ada jadwalnya bahasa Inggris, terus kemudian katakanlah mungkin hanya writing, terus kemudian listening, atau seperti apa? Seperti apa proses kalian belajar? Yang kedua, berapa lama kalian berproses sampai kemudian seluruh grup itu bisa lolos? Oke, jadi kayaknya waktu itu kita lebih setahun lebih ya. Jadi setelah lulus tahun 2013 kita bikin study group kecil-kecilan selama kurang lebih setahunan. Jadi waktu itu kita sempat dapat juga beasiswa pelatihan dari Kemenak sebelum dapat LPDP untuk ini belajar IELTS. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan belajar IELTS itu di ILF Bali untuk pelatihan belajar IELTS. Jadi setelah mempelajari TOEFL, setelah mempelajari IELTS, kami ini dapat kesempatan juga beasiswa untuk pelatihan IELTS di Bali. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya waktu itu. Jadi kurang lebih waktunya. Grup kecil nih semua dapat. Ya,
Benar. Wow. Yang grup kecil itu rata-rata dapat semua. Jadi waktu itu kebetulan program pembibitan alumni namanya ya, khusus dari Kementerian Agama untuk alumni UIN Alauddin PT AIN. Jadi yang UIN, STAIN atau IAIN bisa daftar di situ waktu itu, dan alhamdulillah dapat. Jadi waktu itu karena sudah belajar sering, kurang lebih setahun belajar TOEFL, belajar IELTS, jadi pada saat tes untuk mendapatkan beasiswa murah scholarship namanya itu, alhamdulillah dapat skor 6, di situ dapat kesempatan untuk belajar di Bali selama 3 bulan waktu itu. Wih, keren banget ya. Nah, kan selama Anda tadi bilang selama setahun persiapan, nggak bosan, bro? Oke. Jadi kenapa agak lama? Karena waktu itu juga kan sambil full time kerja. Jadi saya ngajar dari 2013 itu ngajar di kursusan sampai sekitar 2016. Jadi pagi sampai sore, bahkan sampai malam itu kita biasa ngajar. Terus biasanya bahkan ngajar jam sampai setengah 9. Jam 9 itu kita lanjut belajar lagi dengan study group sampai jam 11 malam, bahkan sampai jam 12 malam. Termasuk malam minggu waktu itu saya ingat banget. Malam minggu orang lain pada kemana gitu kan, kita malah belajar IELTS sampai jam 12 malam. Jangan-jangan nih grup jomblo lagi nih. Ya betul ya, sambil curhat juga sebenarnya sih. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa bareng-bareng keluar negeri. Nah itu berarti kan 5 atau 6 orang? 6 orang? Iya betul, sekitar 5-6 orang. Oke, itu ke Australia semua atau kemana? Ada 3 orang itu ke Australia, bahkan sama kampusnya, bahkan saya punya teman yang sama S1-nya sama juga S2-nya, teman sekelas waktu S1, teman sekelas juga waktu S2 di Monash, kami bertiga. Terus ada satu teman yang di UK, terus malah ada satu itu udah mau lanjut S3 lagi nanti di Amerika di Fulbright. Wih, keren. Ya, semoga bisa ketularan lagi S3-nya nanti sama karannya. Jadi sahabat literasi, tadi Mas Rifki sampaikan bahwa ada grup kecil yang mereka bentuk untuk sama-sama belajar. Ini orang-orang yang tanda petik ya, orang-orang yang gila belajar gitu kan. Udah selesai kerja pun nggak capek ya, karena sama-sama jomblo juga. Benar. Gitu ya. Tapi mereka memanfaatkan itu untuk saling belajar ya. Ini hal yang menarik juga. Jadi sahabat literasi juga bisa bentuk nanti semacam small group gitu ya, beberapa orang gitu sama-sama belajar. Ya belajar ya, bukan kemudian kebanyakan curhatnya. Kan biasanya begitu ya, Mas Rifki. Benar. Kalau kita kumpul gitu kan, biasanya kan belajarnya cuma setengah jam, curhatnya bisa 4-5 jam. Ya, gitu, benar. Jadi mungkin kita rubah gitu. Ini satu tekad yang kita perlu sama-sama pelihara. Oke Mas Rifki, wah menarik ya. Jadi Anda katakan persiapan setahun. Persiapan setahun itu bukan waktu yang cepat loh sahabat literasi. Itu waktu yang kalau diikuti setiap hari itu 365 hari itu lumayan juga ya, mabuk juga, boring juga ada. Ada pernah alami boring nggak Mas Rifki? Ya, sempat beberapa kali sih, namanya juga ini ya, semangat atau motivasi kita pasti sering up and down. Jadi disitulah guna atau fungsi teman-teman kita saling memotivasi. Kadang saya yang lagi malas atau bosan, disemangati sama teman, ayo semangat. Terus kadang teman juga yang bosan, saya lagi yang semangati teman. Jadi kita saling menyemangati, saling menguatkan begitu Mas. Jadi kalau sendiri kan pasti bosan terus nggak ada yang menyemangati, kan bisa-bisa malah tiba-tiba ini putus asa begitu kan mengejar beasiswa. Jadi usahakan ada minimal teman atau bahkan kelompok kecil di mana kita bisa saling menyemangati untuk mendapatkan beasiswa. Wah, menarik sekali ya. Jadi Mas Rifki itu 2 tahun di Australia, sekarang kembali ke Goa membangun kota daerah kelahirannya. Anda lahir di Goa ya? Bukan Mas, saya lahirnya itu di Sinjai. Oke. Besarnya di Makassar, sekarang tinggal di Goa. Tapi darahnya. Tapi orang kalau sebut daerah lain, ya benar. Kalau kita sebut daerah lain mungkin nggak ada yang tahu. Jadi biasa kalau nanya bilang aja dari Makassar, gitu. Pasti langsung oh ya Makassar. Kalau kita bilang sebut Sinjai, Bulukumba, Bone mungkin masih agak kurang orang yang tahu ya. Jadi bilang aja Makassar. Iya, betul. Oke, menarik sekali ya. Kita diingatkan lagi untuk tetap belajar dan terus belajar. Anda boleh bermimpi sahabat literasi, tapi kemudian untuk mewujudkan itu banyak cara. Pertama-tama tadi yang disampaikan oleh Mas Rifki adalah bentuk small group yang terdiri dari orang yang memang ya gila belajar gitu. Karena orang gila sama gila itu kan ketika bertemu itu jadi malah lebih terbakar lagi semangatnya untuk bisa belajar lebih baik. Itu hal yang menarik ya. Yang kedua, Anda pernah gagal nggak Mas Rifki mendapatkan beasiswa? Oke.
Ya, jadi sempat beberapa kali saya daftar. Jadi sebenarnya nggak instan dapat ini ya, dapat LPDP. Jadi waktu masih kuliah, bahkan saya 2012 saya pernah coba daftar beasiswa Fulbright pertukaran pelajar, dan alhamdulillah waktu itu gagal. Terus waktu 2013 tahun berikutnya daftar lagi, daftar lagi ke Menak yang waktu itu pembibitan alumni juga, dan gagal lagi. Jadi baru di percobaan ketiga daftar LPDP baru lulus. Jadi nggak instan. Jadi memang harus butuh proses yang ini ya. Biasanya kalau ada yang langsung lulus itu memang agak kasuistik ya, maksudnya agak jarang. Biasanya kita harus melewati dulu beberapa kegagalan terus bisa dapat beasiswanya. Ya, Mas Rifki, saat ini itu ada banyak teman-teman yang punya mimpi besar untuk bisa sekolah tinggi ke luar negeri gitu kan. Itu kan impian banyak orang gitu ya. Apalagi kalau kemudian gratis atau alias dapat beasiswa gitu. Nah, tapi ketika bicara tentang sekolah tinggi dengan teman-teman tuh melihat ekonomi keluarga yang minim, itu banyak yang kemudian langsung lemas gitu ya. Udahlah, aku nggak bisa begitu ya. Nggak mungkin lah ya, orang tua aku ya susah, apalagi dalam kondisi pandemi begini kan, mungkin orang tuanya sudah kena PHK, juga makan susah begitu kan. Itu apa yang mau Anda sampaikan ke teman-teman itu supaya mereka akhirnya bisa melihat bahwa ini sebenarnya real kok, Anda tuh real bisa dapat beasiswa itu, Anda juga berjuang. Apa yang mau Anda sampaikan Mas? Oke, jadi sebenarnya beasiswa itu sangat-sangat mungkin didapatkan oleh seluruh orang ya. Bahkan mungkin ada beberapa beasiswa termasuk LPDP yang malah memfokuskan kepada ini kan, area yang misalkan yang tertinggal, atau bahkan mungkin juga untuk yang kurang mampu. Jadi banyak sebenarnya. Dan sebenarnya semua punya kesempatan selama teman-teman itu bisa menguasai bahasa Inggris sebenarnya. Jadi baik teman-teman mau daftar beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, selama teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris, saya rasa itu tinggal masalah waktu untuk bisa mendapatkan beasiswa. Misalkan kalau teman-teman sudah punya minimal TOEFL 500 misalkan, pasti kalau daftar itu kan salah satu ini persyaratan untuk mendapatkan S2 dalam negeri. Jadi kalau sudah dapat TOEFL 500, coba aja terus daftar beasiswa, pasti bakalan dapat. Kalau mau keluar biasanya LPDP itu IELTS 6,5 ya. Jadi kalau sudah punya IELTS 6,5, pasti tinggal tunggu waktu akan keluar negeri. Dan bukan cuma LPDP, beasiswa lain juga begitu ya. Bahkan kalau AAS itu bahkan biasanya lebih rendah standarnya, mungkin 5,5 atau 6 atau yang lain akan Fulbright. Selama teman-teman mau belajar untuk memenuhi persyaratan beasiswa, saya kira tidak ada yang tidak mungkin buat teman-teman ya, terlepas dari ketersulitan ekonomi. Saya rasa itu bukan menjadi hambatan, karena banyak sekali teman-teman yang lain yang bahkan saya punya teman yang kayak memang dari betul-betul yang dari hutan, maksudnya tinggalnya di hutan dulu, harus jauh berjam-jam ke sekolah itu. Alhamdulillah saya ketemu di sana banyak sekali teman-teman yang kurang mampu dan bisa studi sampai ke luar negeri, ke Australia. Jadi ketemu dari hutan itu ketemu di Australia begitu. Ya Mas, dari hutan, mereka dari hutan. Ya, saya ketemu kebetulan waktu di Australia. Saya bukan, maksudnya ya dia katanya waktu di Sumatera itu dia kalau ke sekolah harus ya, ini ke pelosok gitu lah ya, tinggal di pelosok. Tapi kemudian dia bisa menembus sekolah, dapat beasiswa ke Australia begitu ya. Benar, betul. Wah, menarik sekali. Iya, sahabat literasi, ada satu teman kita dari Manchester University di Inggris itu kemarin juga bercerita bahwa ada satu mahasiswa yang masuk di University of Manchester itu dari keluarga yang sangat tidak berada. Ayahnya adalah seorang tukang becak. Waktu dia cerita itu dia juga bernaar mata karena dia bilang, wah ini saya melihat itu malu, karena malu artinya gini, malu untuk tidak semangat lebih terus ya. Jadi keadilan Tuhan itu memang disebar ya kepada kita gitu. Teman-teman yang sama literasi mungkin punya semangat tinggi, jangan terus minder ketika ketemu dengan ekonomi orang tua Anda yang mungkin belum sebaik dari teman-teman lain. Tapi semangat kita untuk belajar itu akan bisa memperbaiki ekonomi itu di kemudian hari. Begitu ya Mas Rifki ya? Betul banget Mas. Oke, kalau Mas Rifki nih saya minta memberikan 1 atau 2 kalimat ke teman-teman
apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa tembus beasiswa LPDP. Boleh nggak Mas Rifki sampaikan dalam bahasa Inggris, Mas? Kita tes nih. Oke, so ya, oke. Siap. Monggo. Okay. So if you wanna get scholarship, there are several things that you need to prepare. So first thing is I think the experience. I mean you have to have experience when you are studying. Like you have to be active in organization. Jadi harus aktif di organisasi. And also you have to contribute to the society. Jadi kita juga harus berkontribusi kepada masyarakat. Nah, even though your contribution is very small, bahkan kalau kontribusinya itu sedikit apapun, tapi itu concrete, I think it's much better ya daripada rather than if you just boasting about something that is impossible. Jadi like what I said when I was interviewed by the interviewer in LPDP, so I said the literacy in Indonesia is very low. Jadi angka literasi di Indonesia sangat-sangat rendah ya, minat, especially the reading habits. That's what I wanted to fix when I studied abroad. So when I went back from Australia, I want to improve the reading literacy of Indonesian people. Jadi at the time I told the interviewer that I want to make a library where many students want to read the books, because I think based on my experience, only a few students who are interested in reading books, begitu. Sangat-sangat rendah atau sangat-sangat minim minat baca anak-anak di Indonesia, especially nowadays. Sangat because the advance of technology, perkembangan teknologi itu students are more interested in using their gadgets ya for playing games, untuk bermain game. Jadi saya sangat-sangat ingin membuat perpustakaan di mana dan ingin menarik minat anak-anak untuk membaca gitu ya, untuk meningkatkan literasi mereka. Itu yang yang small thing that I told to the examiners, bahwa saya ingin buat seperti ini, meskipun itu hal yang mungkin tidak terlalu besar, tapi dampaknya itu nyata begitu untuk kemajuan anak-anak didik di masa yang akan datang begitu, meningkatkan daya minat bacanya anak-anak. Kurang lebih seperti itu, Mas. Wah, menarik sekali. Sahabat literasi, ini pembelajaran penting bagi kita di tengah-tengah banyaknya konsep digitalisasi yang masuk ke dalam kasana pikiran masyarakat ya, baik yang masyarakat generasi A atau X atau Y atau Z dan milenial saat ini. Kita diingatkan lagi bahwa membaca itu menjadi kunci penting yang kita tidak boleh tinggalkan. Membaca itu bisa melalui buku, bisa juga melalui gadget ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membaca terus meningkatkan kemampuan literasi kita supaya kita lebih memiliki perspektif luas dalam memahami berbagai permasalahan begitu. Jadi sahabat literasi, bagi Anda yang ingin menanyakan sesuatu silakan hubungi kami melalui nomor dan juga web media sosial di layar ini. Kami akan mencoba berkomunikasi dengan Anda setelah Anda menyampaikan kepada kami beberapa pertanyaan Anda. Ya, kepada Mas Rifki, terima kasih sekali sudah memberikan waktunya. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana sebagai anak bangsa kita berkontribusi lebih baik lagi. Sekecil apapun yang kita kerjakan, itu menjadi suatu hal yang berarti bagi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Harapan saya makin banyak muncul nanti Muhammad Rifki lain di daerah Goa dan tempat Anda tinggal yang memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang Anda lakukan, beri Anda muncul lagi memakai yang lain yang mengerti dan mau berbagi pada orang lain. Jadi akhir kata kami dari podcast Literasi Komunikasi mengajak teman-teman semua sahabat literasi untuk subscribe, lalu klik like dan share ke teman-teman supaya melalui podcast ini kita bisa men-sharingkan hal yang kecil. Kami harapkan sih sebenarnya ya paling nggak teman-teman yang dulunya belum tahu apa sih beasiswa, seperti apa sih. Nah, mereka langsung ketika nonton acara ini mereka langsung ini ada orangnya tuh. Dia kemana, dia ke sana, dia ke Amerika kemana begitu. Nah, itu memunculkan satu stimulasi yang bisa membangkitkan semangat belajar dan yang lebih tinggi begitu. Ya, jadi terima kasih Mas Rifki untuk waktunya. Salam sehat, salam untuk keluarga. Sama-sama Mas Raja. Iya, sahabat literasi, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya Raja Nepit 10 pamit undur. Salam sehat.